Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Abdul dan teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi manajemen data dengan anggota yang terdiri dari saya sendiri yaitu Asrifa, rekan saya ada Kang Armando dan Teh Revina. Lalu berikutnya akan dimulai presentasi ini dengan sub judul yang pertama. Oke, izin untuk menjelaskan. Untuk yang pertama itu ada pembahasan data warehouse. Di mana data warehouse ini adalah atau yang biasa disebut dengan gudang data itu adalah sebuah sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data historis yang penting untuk suatu organisasi atau bisnis. Data yang dikelola ini bisa mencakup informasi seperti penjualan, gaji, dan hal-hal lainnya. Dengan menganalisis data secara terstruktur, data warehouse membantu menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan, di mana sistem ini itu pertama kali digunakan pada tahun 1980-an dan menjadi bagian dari strategi bisnis intelijen. Next. Selanjutnya itu kita langsung masuk ke bagian fungsi data warehouse, di mana yang pertama itu fungsi dari data warehouse untuk membantu pengambilan keputusan, di mana menyediakan informasi yang kredibel untuk mendukung keputusan yang tepat dalam berbagai aspek bisnis seperti segmentasi pasar, manajemen inventaris, dan keuangan. Yang kedua itu sebagai akses data yang mudah dan cepat, di mana memungkinkan akses data secara cepat dan efisien, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat daripada kompetitor. Yang ketiga itu ada konsistensi data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sistem dan mengintegrasikannya menjadi format yang tunggal, yang meningkatkan akurasi data. Yang keempat itu ada menghasilkan ROI optimal, di mana hal ini memberikan pengembalian investasi yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Dan yang terakhir itu ada menyediakan historical intelligence, di mana untuk menyimpan data historis yang memungkinkan analisis tren masa lalu untuk meramalkan masa depan atau forecasting. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik data warehouse. Di mana karakteristik dari data warehouse itu yang pertama adalah berorientasi pada subjek, di mana data itu disusun berdasarkan subjek tertentu dan dimensi waktu yang terintegrasi. Selanjutnya itu ada terintegrasi, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber sistem menjadi satu sistem yang konsisten. Selanjutnya itu ada data bersifat tetap, di mana data tidak sering diubah dan biasanya berisi informasi yang sudah ada dan digunakan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yang terakhir itu ada dibuat dalam rentang waktu tertentu, di mana data warehouse menyimpan data dalam interval waktu tertentu yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Next. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian komponen data warehouse, di mana komponennya itu yang pertama ada gudang atau tempat penyimpanan data yang bisa serupa dengan appliance, cloud, atau database relasional. Selanjutnya itu ada manajemen gudang data, di mana pengelolaan yang baik dari sisi keamanan, pembaruan data, serta backup dan recovery. Selanjutnya ada metadata, di mana ada keterangan atau deskripsi yang memberikan konteks agar data lebih jelas dan terstruktur. Selanjutnya ada tools access, di mana menggunakan data mining, OLAP, atau query reporting untuk menganalisis data. Dan yang terakhir ada tools ETL, atau extract, transform, and load, di mana proses pengambilan atau mengubah atau juga memuat data ke dalam data warehouse untuk menganalisis lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai star skema dalam data warehouse. Yang pertama itu star skema adalah model yang digunakan untuk menyusun data dalam bentuk bintang yang dimana terdiri dari dua tabel utama. Yang pertama itu ada tabel fakta. Tabel fakta atau fact table berisi metrik mengenai proses bisnis sebuah perusahaan atau organisasi. Data yang termuat dalam tabel tersebut bersifat numerik atau angka dan dapat ditambah. Yang perlu diperhatikan adalah dalam data tersebut harus termuat hal-hal yang berhubungan dengan tabel di sekitarnya, yaitu tabel dimensi. Selanjutnya ada tabel dimensi. Tabel dimensi sendiri itu atau dimension table memuat beberapa informasi yang terkait kapan, di mana, apa, dan informasi yang lainnya. Berbanding terbalik dengan tabel fakta, dimension table ini berisi informasi yang bersifat kualitatif, di
mana dalam metode star skema sendiri terdapat beberapa tabel dimensi sekaligus yang mengelilingi tabel fakta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang data integration. Data integration adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan yang bisa digunakan untuk analisis, pembuatan laporan, dan perencanaan strategis. Proses ini sangat penting dilakukan terlebih dahulu sebelum memulai tahapan lainnya. Biasanya, data integration dimulai dengan beberapa langkah, seperti pembersihan data, pemetaan ETL, atau extract, transform, and load, dan transformasi data agar informasi yang dihasilkan lebih akurat dan konsisten. Di sini kita akan membahas jenis-jenis data integration. Yang pertama itu data integration atau EDI. Jenis data integration yang menggunakan teknologi untuk mengelola dan memanipulasi data dari berbagai sistem bisnis. Dalam proses ini melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber dan pengolahan melalui manajemen serta laporan bisnis intelligence. Yang kedua ada Customer Data Integration atau CDI, yaitu proses mengumpulkan dan mengolah data pelanggan secara terpadu untuk memudahkan analisis. Tujuan utamanya yaitu untuk memahami keinginan pelanggan sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data tersebut. Selanjutnya itu ada data integration versus application integration versus ETL. Nah, di data integration ini maksudnya proses menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu tempat terpusat atau data warehouse, di mana proses ini menangani data dalam jumlah besar dan berbagai jenis data. Sedangkan application integration ini yaitu proses pemindahan data aplikasi untuk menjaga data tetap sinkron. Data yang dipindahkan memiliki volume yang lebih kecil dibandingkan dengan data integration. Yang ketiga itu ETL atau Extract, Transform, and Load, yaitu proses mengekstraksi data dari sistem sumber, mengubahnya menjadi format yang berbeda, dan memuat ke sistem tujuan. ETL merupakan bagian dari proses data integration dan application integration. Selanjutnya kita ke manfaat dari proses data integration. Yang pertama itu ada menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Maksudnya itu dengan data yang sudah terintegrasi dalam satu tempat, proses pengolahan data menjadi lebih cepat. Hal ini memberi lebih banyak waktu untuk menganalisis data dan menyajikan data dalam bentuk informasi yang mudah dipahami. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan. Maksudnya itu mengambil data dari berbagai sumber manual sangat rentan menyebabkan kesalahan, sehingga data terintegrasi yang diproses dalam pengambilan data menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas data, di mana integrasi data dalam sistem terpusat memudahkan identifikasi dan peningkatan kualitas data perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita ke bab data cleansing. Data cleansing adalah langkah penting dalam pengolahan data yang sering dianggap membosankan. Namun, dalam proses ini, data yang tidak teratur bisa merugikan bisnis. Ketika data diekstrak dari berbagai sumber, seringkali kondisi awalnya berantakan, sehingga informasi bisa saja tidak lengkap atau format yang berbeda-beda, membuatnya sulit untuk dianalisis. Disinilah data cleansing berperan, di mana proses ini melibatkan pembaruan, perbaikan, dan perapihan agar data lebih terstruktur dan siap digunakan. Terkadang, untuk mendapatkan hasil maksimal, kita juga perlu menghapus informasi yang tidak relevan. Dengan menggunakan data cleansing, kita memastikan bahwa data yang kita miliki tidak hanya bersih,
tetapi valid, akurat, komplit, konsisten, dan juga seragam, sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Memastikan semua ini tentu memakan waktu banyak, sehingga di sini ada tools yang bisa kita manfaatkan agar si data cleansing ini berjalan dengan cepat. Dikutip dari X20, pilihan toolsnya itu ada Drag, OpenRefine, dan lain-lain. Selanjutnya, ada manfaat melakukan data cleansing. Perusahaan biasanya memiliki banyak data yang berasal dari berbagai sumber, seperti CRM, web traffic, perangkat lunak pemasaran, hingga sistem penjualan dan layanan pelanggan. Data dari sumber-sumber ini dikumpulkan untuk dianalisis dan menghasilkan informasi yang berguna. Mengumpulkan data dari banyak sumber bukanlah tugas yang mudah bagi seorang data engineer. Oleh karena itu, integrasi data sangat penting untuk mempermudah pengelolaan dan analisis tersebut. Nah, apa aja sih manfaat melakukan data cleansing? Yang pertama itu ada keputusan bisnis yang lebih baik. Di masa kini, perusahaan mengandalkan data untuk mengambil keputusan. Tanpa data yang berkualitas, keputusan bisa menjadi tidak akurat. Sehingga dengan melakukan data cleansing, dapat memastikan keputusan yang lebih tepat. Yang kedua itu efisiensi. Jika data tidak rapi, mencari informasi yang dibutuhkan bisa memakan waktu lama. Dengan data yang sudah dibersihkan, kita bisa langsung mengolah atau menganalisis data tanpa harus membuang waktu mencari-cari. Yang ketiga itu, unggul dalam persaingan. Dengan keputusan yang berbasis data yang baik dan terorganisir, kamu bisa menjadi lebih cepat dan tepat, sehingga memberi keunggulan kompetitif dibanding pesaing. Nah, gimana sih cara melakukan data cleansing? Yang pertama itu, kalian bisa hapus data yang tidak perlu. Jika ada data yang kurang relevan atau duplikat, hapus saja. Hal ini akan membuat data lebih berkualitas dan terfokus. Yang kedua, edit kesalahan struktur, yaitu dengan memperbaiki kesalahan kecil seperti salah ketik, perbedaan huruf besar atau kecil, atau format yang salah, misalnya angka 0 yang berubah menjadi N atau A. Yang ketiga itu hapus nilai ekstrim, yaitu dengan mencek data untuk nilai yang tidak wajar, seperti angka yang terlalu besar atau kecil. Jika perlu, verifikasi data kebenarannya terlebih dahulu, atau hapus jika memang tidak relevan. Yang keempat, tangani data yang tidak lengkap. Jika terdapat data yang tidak lengkap, kita bisa memilih untuk menghapusnya, mengisi dari sumber lain, atau memberi nilai khusus, seperti 0 atau tanpa data. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Teh Asrifa. Oke, kita akan lanjut ke subjudul berikutnya, yaitu mengenai data replication atau change data capture. Jadi, change data capture ini merupakan teknik yang bisa dijadikan sebagai solusi permasalahan untuk membangun real-time data warehousing. Pendekatan binary log dalam change data capture dibuat untuk merekam segala aktivitas manipulasi data yang terjadi pada tingkat online, transaksional, processing, dan dikelola kembali sebelum disimpan ke dalam data warehouse atau loading proses. Pendekatan binary log dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data sehingga tercipta informasi yang valid, karena informasi yang tersedia senantiasa diperbarui. Lalu pada state of the art, di mana Change Data Capture atau CDC ini merupakan aplikasi yang membaca segala aktivitas yang berhubungan dengan manipulasi data dan dalam database. Metode yang digunakan dalam membangun CDC yaitu berdasarkan database trigger, timestamp, dan pada setiap baris data, membaca log file, dan berdasarkan melakukan partisi secara berjangka. Pendekatan binary log cocok digunakan untuk membangun sinkronisasi data secara real-time karena segala aktivitas update data yang terjadi pada database dalam MySQL tercatat secara real-time oleh binary log.
Konfigurasi pada binary log juga mudah dilakukan serta memungkinkan untuk diolah pada level aplikasi sebagai acuan untuk mengetahui. Pemrosesan data yang real-time dapat membantu dalam mempercepat pembaruan data pada sebuah instansi ataupun perusahaan yang menggunakan lebih dari satu database dengan host berbeda yang saling terintegrasi. Metode CDC dengan memanfaatkan log scanning dapat menangkap semua berubah data yang berasal dari sumber data dalam durasi yang mendekati waktu sebenarnya tanpa mengubah struktur sistem sumber. Lalu apa sih binary log itu? Jadi binary log adalah log atau catatan yang berisi semua perintah DML atau insert, update, dan delete pada MySQL dan menjabarkan secara rinci tentang apa saja query yang akan digunakan saat melakukan manipulasi data pada database. Struktur binary log terlihat pada gambar pada slide berikutnya. Jadi, pada bagian gambar sebelah kiri ini adalah bagian dari binary log event yang terdiri dari ada time step, itu catatan waktu eksekusi query, ada type code, yaitu kode tipe dari binary log event, ada server ID, yaitu informasi server ID pada sebuah host, lalu ada event length, yaitu ukuran panjang dari event binlog, dan ada next position yang merupakan informasi posisi binary log event. Lalu, tiga kegunaan mendasar dari binary log ini yaitu, yang pertama, proses replikasi binary log digunakan oleh server master untuk menyimpan tiap perintah yang dikirim ke server slave. Server master mengirimkan event log ke dalam binary log yang ada di server slave, sehingga dengan binary log pada server slave juga mengalami apa yang dialami oleh server master. Lalu yang kedua, salah satu proses recovery atau restore menggunakan binary log, event pada binary log disimpan setelah data backup di-restore. Event tersebut memuat database restore menjadi up-to-date di proses backup. Lalu yang ketiga, proses log scanning atau catatan yang ada pada binary log digunakan untuk menjadi acuan dalam membangun CDC. Binary log juga berisi beberapa jauh setiap perintah melakukan manipulasi data, sehingga dapat diketahui aktivitas perubahan yang terjadi pada suatu data atau database. Lalu apa sih CDC itu? Jadi CDC atau Chase Data Capture ini teknik untuk merekam aktivitas yang terjadi pada Online Transaction Processing atau OLTP sebagai sumber data untuk dilakukannya proses integrasi dengan tujuan datanya. CDC menjadikan integrasi data menjadi lebih efisien dan mengurangi latensi antara waktu terjadinya perubahan data dengan data yang tersedia untuk diolah oleh pengguna. Nah, berikut adalah contoh penerapan dari CDC. CDC pada data warehouse memerlukan media sebagai perantara agar dapat menangkap segala perubahan yang terjadi pada sumber data. Tiga pendekatan yang memungkinkan untuk dilakukan dalam membangun CDC yaitu berdasarkan trigger, log scanning, dan database application. Teknik CDC digunakan untuk mencatat perubahan lambat yang terjadi pada tabel dimensi agar histori data yang tersimpan dalam tabel dimensi tidak hilang. Lalu untuk kesimpulan pada materi manajemen data ini yaitu, manajemen data, terutama melalui penerapan data warehouse, data integration, data cleansing, sangat penting bagi organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Data warehouse berfungsi sebagai sistem penyimpanan yang terstruktur, memungkinkan analisis data historis untuk mendukung keputusan strategis. Proses integrasi data membantu menggabungkan informasi dari berbagai sumber, meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Sementara itu, data cleansing memastikan bahwa data yang digunakan adalah valid dan berkualitas tinggi. Lalu untuk
Teknik Change Data Capture atau CDC ini memungkinkan pembaruan data secara real-time, menjadikan pengelolaan informasi lebih responsif dan akurat dengan memanfaatkan tools dan teknik yang tepat. Perusahaan dapat meningkatkan kualitas data dan membuat keputusan berbasis data yang lebih baik sehingga memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Cukup sekian presentasi dari kami di sore ini. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar YouTube yang ada di bawah sini. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.